Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Wijaya. Saya dari sini, dari rumah saya di Halim. Gini sesuai dengan judul berdamai dengan masa lalu. Jadi 2021 anak saya yang pertama meninggal, sudah prematur 10 hari di rumah sakit. Tapi memang mungkin takdirnya bahwa dia tidak bersama kami. Begini jadi saya sama istri, terutama istri, itu kadang kami lagi berdua di kamar tuh tiba-tiba nangis sendiri. Kadang kami sering curhat, apakah anak kami ini yang diambil ini apakah merupakan dosa-dosa kami gitu. Kayak ngerasa dosa-dosa kami banyak gitu. Apakah ini dari dosa-dosa kami akhirnya anak kami diambil gitu. Padahal kami sangat mengharapkan anak yang kami menikah sudah umur 32 tahun. Menikahnya bisa dibilang telat. Jadi ketika Allah kasih menikah langsung dikasih itu begitu luar biasa nikmatnya. Tapi kenapa diambil gitu? Kami menanti itu. Dan sampai kalau dibilang berdamai dengan masa lalu, gimana ya, biar kami tuh bisa ikhlas, bisa berdamai dengan masa lalu kami. Sampai saat ini pun terutama istri masih tiba-tiba nangis sendiri. Padahal anak kami alhamdulillah sudah dikasih, sampai saat ini anaknya 3. Alhamdulillah. Cuman tetap ketika lihat anak-anak malamnya nangis sendiri gitu. Apa yang sering Mas Anton sampaikan kepada istri untuk menguatkan? Ya, saya cuma bisa bilang ya ini takdir dari Allah. Allah punya rencana yang sangat luar biasa buat kita. Dan yang menguatkan kami adalah orang-orang di sekitar kami yang bilang bahwa alhamdulillah kalian punya tabungan di surga. Itu yang kadang menguatkan kami Tapi tetap aja tiba-tiba ingat masa lalu itu. Dan gimana menanggapinya, mensikapinya seperti apa itu. Baik, Mas terima Anton, kasih Terima kasih. Mau peluk Ahilman gak? Boleh. Sini. Ada 2 hal yang ingin AA sampaikan kepada Mas Anton. 1, Mas Anton, jangan pernah menghina ketentuan Allah. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam terima dia gelap, Allah datangkan bulan dan bintang yang membuat malam itu lebih indah. Setuju? Allah itu kadang ngambil satu hal dalam hidup kita, dan biasanya Allah kirimkan 2 hal lain yang lebih baik untuk kita. Mas Anton, untuk yang pertama memang Allah yang menitipkan dan Allah juga yang mengambil kembali. Tapi Mas Anton masih bisa tersenyum dan harusnya bahagia karena Allah masih titipkan 2 lagi yang jadi kado terbaik untuk kehidupan Mas Anton. Kadang begini ya, kita itu lupa bersyukur dengan nikmat karena fokus kita terlalu besar kepada yang bikin kita sakit. Oke lah, iya benar ini sakit diambil. Tapi bukankah Allah memberikan banyak kebaikan lagi pada kita? Sehingga kalimat yang keluarnya lebih banyak kalimat tentang memaknai semua makna dari hidup yang kita jalani. So yang pertama, jangan disesali, jangan dibenci, karena boleh jadi yang buruk menurutmu baik menurut Allah. Dan boleh jadi yang buruk menurutmu baik menurutmu, sebaliknya juga mungkin buruk di mata Allah. Yang pertama, lebih kuat dan lihat kebaikan Allah
daripada sisi sakit yang Mas Anton rasakan ketika kehilangan yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada pertanyaan AA, apakah itu benar tabungan dari surga, tabungan surga kami? Jawabannya iya. Setiap anak yang harus kemudian diambil dan kita ridho ikhlas untuk bisa melepasnya, percayalah dia sedang menanti kebaikan untuk kita. Dan ingin AA sampaikan begini ya kalimatnya, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Kamu bukan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kamu hanya beda take off-nya saja, beda berangkatnya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Maka jangan pernah menghina semua yang telah pergi meninggalkan kita. Karena Allah akan menyiapkan ganti yang lebih indah dari apa yang pernah pergi itu. Buktinya mana? Mana penggantinya? Shh. Hidup bukan tentang dunia. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat meninggal kita. Kalau Mas Anton nanya, AA, apakah ini mungkin karena dosa-dosa saya? Saya lebih senang untuk tidak pandai menghukumi hati dengan dosa yang pernah kita miliki. Oke, dosa kita banyak iya, maksiat kita sering iya, tapi percayalah, Rahman Rahimnya Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Saya lebih senang kalau kita lagi diuji, bilangnya begini, Allah sedang sayang sama saya. Allah lebih cinta sama saya. Saya agak kurang senang ketika kita menghukumi hati sampai kita lupa untuk memperbaiki diri. Maka percayalah, Mas Anton, apapun yang pernah terjadi, jika ada dosa, bertaubat, minta ampun. Tapi selebihnya, teruslah mendekati diri kita dengan Allah. Semoga anak yang sudah kembali itu kelak dipertemukan lagi dengan Mas Anton dan istri. Dan dua anak yang hari ini bersama dengan Mas Anton, insya Allah jadi anak yang soleh dan soleh. Tepuk tangan buat Mas Anton yang sudah bercerita dan bertanya hari ini. Saya terluka dengan almarhum bapak saya. Jadi saya sedang meniatkan niat baik saya untuk menuju pernikahan. Semua keluarga setuju mungkin, tapi bapak tidak menyetujui hubungan saya. Dan qadarullah, April awal kemarin beliau berpulang ke rahmatullah. Saya pribadi kurang paham saya harus bereaksi seperti apa, karena pada dasarnya saya tidak memiliki hubungan yang baik sama beliau dan beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Saya cuma ingin saya tenang dan saya ingin memaafkan beliau yang udah berpulang ke sana. Bagaimana? Izin Mas, kejadian apa yang membuat Masnya tidak berhubungan baik dengan almarhum ayah? Mungkin beliau ini ya. Beliaunya memang dari dulu nggak pernah berkomunikasi baik dengan saya, selalu menentang pilihan-pilihan saya, selalu ya apapun tidak pernah suka dengan keputusan saya. Pada dasarnya saya hanya cuma ingin mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya, tapi beliau tidak pernah berkenan dengan keputusan saya. Saya jujur marah, emosi, tapi kalau sudah beliaunya berpulang ke rahmatullah ini, saya juga nggak tahu harus bagaimana. Kurang lebih saya cuma ingin memaafkan beliau yang sudah balik ke rahmatullah, itu aja sih. Jadi sekarang perasaannya kesel, masih marah, masih benci? Bingung sih, nggak bisa menyampaikan apa yang saya rasakan sih. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya ingin mencoba mengikhlaskan dan memaafkan beliau. Baik. Supaya beliau bisa lebih tenang di sana. Izin. Baik Mas, kalau ada kesempatan,
Apa yang ingin Masnya sampaikan kepada ayah yang sudah kembali kepada Allah? Ya, paling tidak saya sudah di hari-hari terakhir beliau mau pulang ke Rahmatullah, saya sudah ikhtiar untuk membantu penanganan beliau, walaupun akhirnya beliau sudah tidak ada, tapi ya dari hati yang paling dalam saya cuma mau izin, mau menikah dengan kekasih pilihan saya. Ada 4 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. 1, doa. Mas, doain ayahnya. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Benci luka hati yang pernah dia toreskan kepada kita, tapi jangan pernah benci orangnya. Bagaimanapun dia siapa? Ayahmu. Mengalir darahnya di tubuhmu. Disebut namamu, bini kepada ayahmu. Dan izin ya, bab ayah menurut Ahilman adalah bab yang sering kita lupakan. Ada sosok manusia yang sayang sama kita, tapi dia tidak pernah mengutarakan sayangnya, tidak pernah menyampaikan cintanya. Siapa? Ayah sama anaknya. Kenapa Ahilman tahu? Karena sudah jadi ayah. Kita berangkat pagi, pulang sore. Kita lakukan semua itu untuk anak kita. Dan saya percaya, Mas, walaupun ayah mungkin sikapnya gak srek dengan kita, tapi jauh sebelum itu, orang pertama yang merindukan menantikan hadirmu adalah ayahmu. Maka 1, doakan. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik ayah. Kalau semasa hidup ayah kita punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. 3, sambungkan silaturahmi dengan kerabatnya. Sungguh orang tua di alam kubur senang kalau anaknya menyambungkan silaturahmi dengan kerabatnya. Dan yang keempat, sedekah atas nama orang tua kita. Masnya sekarang mau menikah, tentu ayah pasti maunya yang terbaik buat anaknya. Jangan suuzon ayah gak suka sama calonmu sekarang. Jangan prasangka buruk kalau ayah gak akan setuju. Belum tentu. Selama calonmu baik dan kamu yakin ada kebaikan dari calonmu, kejar, usahakan. Cinta itu butuh pengorbanan. Kalau pengorbanannya ringan, cintanya terasa ringan. Tapi makin berat pengorbanannya, maka makin besar kebaikan yang Allah siapkan. Mbak, pasangannya beliau, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Calonmu masih punya luka hati dengan ayahnya. Semoga dengan hadirnya dirimu, engkau bisa menyembuhkan setiap luka hati yang ada dalam dirinya. Mas, masih punya ibu di rumah. Titip salam Ahilman buat ibu. Semoga setelah menata hati, masih bisa lebih lapang menerima semua keadaan. Dan jangan membenci ayah, apapun keadaannya. Perkenalkan, nama saya Jafar dari Tasik. Dulu saya sempat 2 tahun lalu saya sempat menikah. Oke. Lalu saya gagal menjadi seorang suami. Saya terlalu tidak tegas. Saya ada dalam posisi waktu itu
membiarkan apa yang belum pernah istri saya lakukan, silahkan kamu lakukan, biarkan dosa saya yang tanggung. Pada saat itu saya bingung. Jawaban mantan istri saya hanya bilang, saya keras kepala dari kecil, saya tidak bisa diatur. Saya broken home, dan ayah saya dari kecil nggak pernah bentak saya, nggak pernah megasin saya. Dan saya sebagai seorang suami, waktu kala itu bingung untuk masuknya itu dari mana, Pak Ustaz. Yang jadi pertanyaannya adalah emotional intelligence yang diajarkan Rasul dalam berumah tangga sebenarnya seperti apa sih? Agar saya bisa lebih belajar dari beliau dan sebagai seorang suami yang diinginkan. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat apa? Belajar. Belajar itu kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka mohon maaf, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setiap rumah tangga diuji dengan ujian masing-masing. Apa modal yang harus dimiliki untuk orang yang ingin berumah tangga? Nitip ya, 3I saja. Ada berapa? 3I. I yang pertama iman. Apa? Iman. Aku menikahimu karena aku tahu surgaku lebih dekat denganku ketika aku bersama. Kamu menerima aku karena aku tahu dalam bimbinganmu aku semakin dekat dengan Tuhanku. Jadi iman itu menjadi penting. Jangan cinta karena paras, paras ada masanya. Jangan cinta karena harta, harta ada habisnya. Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Jangan cinta karena popularitas, popularitas ada masanya, ada waktunya. Bagi Allah mengangkat nama seseorang mudah tidak? Mudah. Menjatuhkan nama seseorang mudah atau tidak? Mudah. Iman. Aku mencintaimu karena aku tahu surgaku makin dekat dengan dirimu. Maka apa bekal yang kedua? I-nya ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Maka ilmu itu penting. Ilmu apa yang paling penting? Satu, agama. Harusnya kalau hambanya adalah hamba yang punya ilmu, dan dia akan takut sama Allah, dan dia akan takut menyakiti pasangannya. Jadi simple. Siapa suami yang paling baik? Yang paling sayang sama istrinya, sama keluarganya. Siapa istri yang paling baik? Yang pandai memuliakan suaminya. Istri yang paling baik itu istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami, ketika diperintah taat sama suami, ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarga suami, dan ketika diberi pandai berterima kasih kepada suami. Tapi ingat, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Karena rumah tangga bukan untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi untuk saling menyempurnakan yang tidak sempurna di rumah tangga. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Jadi kalau ada yang bilang, saya pengen rumah tangga saya bahagia terus, gak usah berumah tangga. Bukan untuk bahagia,
tapi untuk mendapatkan berkah. Makanya kalau ada orang yang nikah, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang menyenangkan di keluargamu, dan semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang tidak menyenangkan di keluargamu, dan semoga Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Gak ada rumah tangga yang baik-baik saja, tapi rumah tangga yang baik yang bisa memperbaiki keadaan yang tidak baik. Hadirnya engkau menutupi kekuranganku, hadirnya aku menutupi kekuranganmu. Jadi Mas Japar, ilmu menjadi penting. Cari yang berilmu, karena yang paling mahal itu perempuan yang berilmu. Dan perempuan harus sibuk dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Perempuan akan disibukkan dengan prasangka-prasangkanya. Dan yang ketiga, I-nya ikhlas. Rumah tangga harus ikhlas. Rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Bukan saing, tapi saling. 3 I. I yang pertama, iman. I yang kedua, ilmu. I yang ketiga, ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu harus memulai dari mana Ustaz. Baik. Waktu ada acara menata hati di Surabaya, saya ikut Ustaz sampai 2 sesi waktu itu. Dan setelah selesai sesi kedua, saya sempat ketemu sama Ustadz di ruangan itu, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz waktu itu. Saya seorang Nasrani Ustadz. Mungkin di ruangan ini satu-satunya yang Nasrani atau mungkin ada yang lain. Kenapa saya hadir di acara ini? Karena saya suka kajiannya dari Ustadz. Menyejukkan buat saya kalau Ustadz. Dan waktu di Surabaya saya mau tanya ke Ustadz waktu itu karena memang temanya waktu itu bagus dan tepat dan relate dengan kehidupan saya Ustadz, yaitu belajar menerima takdir gitu. Saya seorang Nasrani tapi saat ini anak saya yang pertama sama kedua sedang mondok di Malang Ustadz. Dan kemarin saya baru mengantarkan anak saya kembali ke pondok karena sudah 5 tahun ini dia mondok di Aroma Malang Ustadz. Dan saat ini sudah SMA kelas 12 berarti. Dan hari ini nanti sebelum pukul 3 sore saya akan mengantarkan anak saya yang kedua cowok untuk kembali ke pondok untuk menempuh pendidikan di kelas 9 Ustadz. Kemarin sebelum ke Malang, saya mengantarkan anak saya yang cowok potong rambut Ustadz. Ketika ditanya sama tukang potongnya, nanti kamu besar mau jadi apa? Jawabnya mau jadi Ustadz. Yang mau saya tanyakan, bagaimana saya yang seorang Nasrani ini bisa mengantarkan anak saya untuk jadi Ustadz seperti Ustadz Hilman gitu kan. Dan
mohon doanya Ustadz, karena September besok saya 18 tahun menikah dengan istri saya, yang alhamdulillah istri saya mengikuti prosesnya dari awal. Yang awalnya tidak berhijab jadi berhijab, dan sekarang pakaiannya gamis syar'i Ustadz. Ya, terlepas apapun itu, saya mohon doanya untuk saya, untuk keluarga saya, karena jujur saya tidak mau adanya perpisahan atau apapun itu. Jadi saya belajar menerima takdir saya seperti ini Ustadz. Saya mau bertanya boleh ya? Sedikit aja. Ya Ustadz. Anak-anak Bab tahu kalau ayahnya beragama Nasrani. Tahu Ustadz. Bagaimana sikap mereka terhadap ayahnya? Yang paling kecil khususnya Ustadz, saat ini naik ke kelas 4 SD. Yang paling kecil, yang paling getol, ingin saya ikut masuk ke Muslim. Dan yang nomor 2 juga yang cowok, udah sering kali mengajak saya untuk kalimat syahadat Ustadz. Cuman ini kan masalah hati, masalah iman, masalah kepercayaannya yang nggak bisa itu hak otoritasnya yang atas gitu kan Ustadz. Mungkin saya belum menerima hidayah atau apapun itu, cuman ya itu tadi Ustadz, seperti waktu acara yang di Surabaya itu, saya saat ini belajar menerima takdir saya Ustadz, seperti itu. Bapak bagaimana melihat acara Menata Hati, terus melihat Ahilman menghadirkan materi di Menata Hati, seperti apa perasaannya? Itu makanya saya ikut lagi yang kedua kali ini di Malang, karena sebelumnya saya ikut di Surabaya 2 kali ikut sesinya Ustadz, tapi masih belum bisa ada kesempatan untuk bertanya, dan alhamdulillah sekarang saya ada kesempatan bertanya. Mohon doanya Ustadz untuk saya dan keluarga saya Ustadz. Dan satu lagi Ustadz, Iya. mohon doanya juga. Mbok piye carane gitu. Mbok nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga ada keinginan untuk mengumrohkan atau menaikkan haji istri sama 3 anak saya nanti. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. Yang pertama, hidayah itu dijemput. Hidayah itu sudah ada. Tinggal kita mau menjemputnya atau tidak. Maka jalan untuk menempuh hidayah itu namanya taufik. Maka dalam doa sering kita baca ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah itu petunjuknya, taufik itu jalannya. Dalam urusan keyakinan, dalam urusan beragama, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan yang memaksa kita, memaksa seseorang untuk masuk kepada agama seseorang, kecuali hatinya yang sudah lapang untuk bisa menjemput dan menemukannya. Pak Daniel, semoga apapun yang hari ini kami hadirkan di acara Menata Hati bisa mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dalam hidup. Lebih tenang hatinya, lebih lembut, lebih memaafkan. Kenapa? Karena disitulah sumber kebaikan. Islam itu agama akhlak. Jadi kalau kita mau nunjukin Islam yang baik, tunjukkan akhlak yang baik. Karena disitulah kita bisa mencerminkan sebagai pribadi yang baik.
Hari ini Pak Daniel hadir sebagai seorang Nasrani, melihat kita di sini, belajar dari kita. Semoga Allah lembutkan hati beliau. Allah jaga diri beliau. Dan insya Allah semoga Allah hantarkan banyak kebaikan untuk beliau dan sekeluarganya. Yang kedua, gimana anak saya agar tumbuh dalam kebaikan. Dan beliau tadi menyampaikan anaknya sedang di pesantren dan berharap nanti jadi ustadz. Jangan kaget ya, kalau tidak salah Ustadz Felix juga ayahnya masih non-muslim. Guru kami, ayah angkat kami, Profesor Dr. Safi Antonio, juga ayahnya masih seorang non-muslim. Tapi bisa menghadirkan seorang anak yang sekarang kita tahu menjadi seorang ustadz. Jadi ustadz itu anugerah, titipan dari Allah. Yang penting kita jadi orang tua, terus doakan yang baik, sekolahkan di sekolah yang baik, temukan lingkungan yang baik, agar kemudian dia tumbuh dalam kebaikan. Dan ingat ya, kadang ada sesuatu yang bisa kita rencanakan, tapi kadang ada sesuatu yang Allah beri tanpa kita rencanakan. Ahilman, kalau ditanya, pernah nggak menyangka bisa hadir dengan menata hati hari ini, dengan kajian hati hari ini? Saya akan menjawab tidak pernah menyangka. Tapi kalau ditanya, apa sebab kebaikan itu datang? Saya akan jawab, karena doa ibu saya, doa orang tua saya. Ini lisan ibu saya, ini hati ibu saya. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya lapang. Saya bersyukur punya ibu yang hatinya kuat. Sehingga hari ini Ahilman bisa menyampaikan ilmu tentang hati karena pengalaman dari ibu saya yang sangat luar biasa. Dan saya percaya orang tua yang baik akan mengantarkan kebaikan untuk anaknya. Pak Daniel sudah benar menyekolahkan anak, memilih tempat terbaik buat anak. Fokus kita, solehkan diri sebelum solehkan anak. Perbaiki diri sebelum perbaiki anak. Banyak orang tua pengen punya anak soleh tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Maka dari situlah mulainya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Pak Daniel, salam buat keluarga. Salam buat anak-anak. Doakan terus. Semoga Allah lembutkan hatimu dan hati keluargamu. Dan semoga apa yang jadi hajatmu Allah mudahkan, Allah segerakan.